absen terlebih dahulu ya. Afifah Zawa. Hadir, Bu. Bagus Kurniawan. Hadir, Bu. Ya, semuanya hadir. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya. Sekarang adalah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Nah, sebelum kita lanjut ke materi itu, Ibu mau tanya dulu. Minggu kemarin kita juga sudah belajar mengenai teks prosedur. Ya, ada yang masih ingat materi apa yang kita bahas minggu kemarin? Bu. Ya, silakan. Nak. Pengertian diri dan jenis teks prosedur. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian jenis dan ciri teks prosedur. Ada yang masih ingat mengenai pengertian teks prosedur? Bu. Ya, silakan. Nak. Ya, benar ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk cara melakukan sesuatu secara sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau membagikan soal pretest terlebih dahulu. Sudah belum? Sudah belum. Ya. Kalau sudah semuanya dikumpulkan, silakan kembali ke dulu masing-masing. Jadi kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini dari 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Kemudian indikator pencapaian kompetensi menelaah struktur teks prosedur, kemudian menelaah aspek kebahasaan teks prosedur. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran hari ini selesai, diharapkan kalian dapat satu, menentukan struktur teks prosedur. Kemudian yang kedua, menelaah aspek kebahasaan teks prosedur. Ya. Sebenarnya dalam teks prosedur ini sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya, di rumah kalian sudah pernah disuruh oleh orang tua kalian membuat kopi. Ya. Nah, proses membuat kopi tersebut adalah salah satu teks prosedur. Ya. Kira-kira apa yang dipersiapkan pada saat membuat kopi? Bu. Ya, Pak. Bubuk kopi, gula, gelas, sendok, dan air panas. Ya, itu bahan-bahannya ya. Kemudian selain dari bahan yang perlu dipersiapkan untuk membuat kopi, bagaimana cara kita membuat kopinya? Nah, ya silakan jawab. Air panas, masukkan gula dan kopi ke dalam gelas. Nah, itu adalah teks prosedur, cara yang mudah yang sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melanjutkan, ini Ibu tampilkan video yang berhubungan dengan teks prosedur. Kalian saksikan, kira-kira prosedur tentang apa ini? Tadi sudah kalian saksikan video tentang membuat es buah ya. Akan dalam bentuk tulis maka dia akan seperti ini. Cara membuat es buah ya. Ini kalau sudah kita buat ke dalam bentuk tertulis. Ada pertanyaan mengenai video? Kita lanjutkan ya. Hubungan dengan materi kita tadi adalah struktur dan penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Jadi kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian. Yang pertama tujuan, kemudian yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penutup. Jadi ada 4 langkah dalam teks prosedur. Kemudian kita bahas satu-satu dari keempat bagian tadi. Yang pertama tujuan. Ya, bagian tujuan berisi penjelasan mengenai sesuatu yang ingin dibuat. Dari contoh ini, bagian mana yang dikatakan tujuan, yang merupakan kalimat pengantar? Ada yang bisa? Ya, Nariska silakan. Es buah adalah minuman yang biasa disantap saat cuaca terik. Di bagian mana? Bagian atas. Iya, di bagian atas atau ya. Nah, ini dikatakan tujuan. Ya, pengantar atau penjelasan tentang apa yang akan. Ya, sekarang kita lanjutkan. Struktur yang kedua adalah alat dan bahan. Alat dan bahan ini berisi penjelasan
Kalian lihat bahan-bahan yang perlu kita persiapkan untuk membuat es buah tadi. Misalnya pertama, 1/4 kilogram semangka, 1 buah alpukat, dan yang terakhir es batu. Dikatakan harus rinci, harus ukurannya akurat seperti ini, 1/4 kilogram semangka. Kenapa harus seperti itu? Supaya hasilnya lebih maksimal, lebih pas. Ya, kita lanjutkan struktur yang ketiga, yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi tahapan atau proses untuk membuat atau melakukan atau bisa juga menggunakan sesuatu. Kalimat yang kita gunakan harus jelas dan disusun secara berurutan. Jadi bagian langkah-langkah harus berurutan. Kita lanjutkan struktur yang keempat, yaitu penutup. Penutup ini berisi kesimpulan atau penekanan isi. Ya, bisa juga ucapan selamat kepada pembaca. Yang kedua, penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Ya. Menggunakan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Ya, kata hubung yang digunakan bisa kemudian, bisa selanjutnya, bisa setelah itu. Sampai di sana ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti semuanya jelas. Sekarang silahkan kalian bentuk kelompok. Kalian bagikan LKPD. Ya. Kalian baca dulu tugasnya, kalian kerjakan sama-sama ya. Silahkan bekerja sama dalam mengerjakan tugas tersebut. Bahwa ada masalah dalam pengerjaan tugas? Setiap kelompok nanti dipresentasikan. Mulai silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami. Struktur pada cara membuat tugas. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Bagi kelompok lain yang mau menanggapi kami silakan. Mengapa kalimat siapkan 4 butir telur termasuk kriteria atau batasan? Kalimat siapkan 4 butir telur. Jadi jumlah itu menunjukkan batasan dari beberapa butir telur yang digunakan. Bagaimana saudara kelompok kami dipahami? Ya. Dari kelompok lain yang mau menanggapi kami silakan. Ya, silakan Bapak. Mengapa contoh penggunaan bahasa hanya di bawah 1? Di sini kami hanya menuliskan satu contoh. Baru kami berikan contohnya. Demikianlah presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1 ya. Ya, silakan duduk. LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami. 1. Struktur teks prosedur cara pembuatan brownies kukus. Brownies kukus adalah salah satu kue yang sangat populer di Indonesia. Termasuk struktur judul. Termasuk struktur langkah-langkah. A. Menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Bagi kelompok lain yang mau menanggapi kami silakan. Menurut pendapat kami, angka yang dituliskan dalam teks prosedur termasuk kriteria. Bagaimana kelompok 1 akan bisa dipahami? Kalau masih ada yang mau memberikan tanggapan, kami persilahkan. Tidak ada yang memberikan tanggapan lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk kelompok 2 ya. Silakan duduk kembali ya. Selanjutnya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami. Rice Cookers adalah salah satu kue yang sangat populer di Indonesia. 2. Penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Cara membuat brownies kukus. A. Menggunakan kalimat perintah imperatif. Contoh 1. Masukkan bahan kering secara perlahan dan aduk dengan kecepatan rendah hingga merata. 2. Tambahkan coklat bubuk ke dalam wadah adonan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Bagi kelompok lain yang mau menanggapi kami persilakan. Maka kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus juga untuk kelompok 3 ya. Tidak, tadi sudah menampilkan semua hasil LKPD-nya. Untuk kelompok 1 tadi berdasarkan strukturnya tadi Bu perhatikan sudah benar ya, menunjukkan bahwa itu adalah judul, tujuan, ada dan bahan, langkah-langkah dan penutup. Kemudian bagian penggunaan bahasanya tadi mendapat komentar dari teman-temannya, kenapa hanya menuliskan satu contoh saja, padahal ada beberapa contoh dalam teks itu ya. Sudah benar ya untuk kelompok 1 ya. Semuanya bagus, dan untuk yang ada kesalahan dari tugasnya itu nanti diperbaiki. Kita berikan tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah menampilkan yang terbaik. Sekarang silakan kumpulkan LKPD-nya. Nah, kemudian Ibu bagikan lagi soal evaluasi. Kalian kerjakan. Jangan lupa tulis nama kalian ya. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan ya. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan bisa. Struktur teks prosedur terdiri dari 1. Tujuan, 2. Bahan dan alat, 3. Langkah-langkah, 4. Penutup. Iya, struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian yang terdiri dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup. Ya, itu dari segi strukturnya. Kemudian dari segi bahasanya, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Putri. Penggunaan bahasa dalam teks prosedur. 1. Menggunakan kalimat perintah. 2. Menggunakan kriteria atau batasan. 5. Menggunakan konjungsi dan atau kata hubung. Ya, ada 5 penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Yang kedua menggunakan kriteria atau batasan. Yang ketiga menggunakan akhiran i dan a. Yang keempat menggunakan saran atau larangan. Dan yang kelima menggunakan konjungsi atau kata hubung ya. Jadi ada 5 penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Ya. Ada pertanyaan mengenai materi, struktur dan bahasa dalam teks prosedur? Tidak ada? Kalau tidak ada, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan Bu. Apanya coba yang kira-kira dianggap menyenangkan dari pembelajaran kita hari ini? Karena kegiatan belajarnya dilengkapi dengan tampilan video dan pembahasan materi yang mudah dipahami. Dari segi pembelajarannya dilengkapi dengan video. Selain itu penjelasannya mudah dipahami. Bagaimana? Apa benar yang lain bisa memahami materi yang disampaikan hari ini? Bisa. Ya, mudah-mudahan benar-benar bisa memahami materi dan bisa menerapkannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi berikutnya, menulis teks prosedur. Untuk pertemuan kita hari ini, silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya sebagai penutup pembelajaran kita hari ini ya. Silakan
kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa di rumah belajar. Semoga semuanya sehat dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.